surga seorang istri itu ada pada suami. Kamu setuju nggak? Anak perempuan itu selagi belum menikah surganya ada di orang tuanya. Tapi ketika sudah menikah berpindah kepada suaminya. Surga istri itu ada pada suami. Kamu setuju nggak? Tahu nggak, Dad? Berarti ternyata istri-istri itu kalau diselingkuhin tuh lebih berat loh daripada menjalani suami yang sakit. Ternyata begitu. Iya benar juga ya. Kan jadi dia tuh seolah ingin menunjukkan sisi buruknya agar aku pergi. Tapi tidak berhasil. Sampai akhirnya dia minta tolong ke orang tuanya untuk udah pulangin aja Riri gitu. Tapi justru ketika saat itu mertuaku menawarkanku untuk pergi, saat itu aku yakin aku jangan pergi. 1 triliun, tinggalkan dia. Enggak. Assalamualaikum Riri Yatsir. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Saya perkenalkan dulu. Di samping saya ini istri saya. Dokter. Sudah sah. Biasanya cuma kalian yang pamer. Hari ini saya juga mau pamer kemesraan ya. Kita ada di acara Mindset. Acara Mindset ini kita itu untuk pasangan-pasangan ya. Pasangan yang belum menikah, pengantin baru, pengantin yang sudah cukup lama menikahnya, yang punya masalah hidup banyak dalam rumah tangganya. Kita pengen kasih inspirasi ke mereka semuanya. Dan mereka berdua ini adalah sosok orang yang berhasil membuatku menangis di podcast. Riri dan Yatsir. Ketika orang sibuk memberikan tausiah atau memberikan khotbah atau memberikan pendidikan, mereka berdua memberikan contoh secara nyata. Iya. Jadi kalau orang cuma ngomong aja, kalau ini tuh kayak udah langsung dialamin ya. Iya, jadi langsung dialamin, ada kisah nyatanya. Singkat cerita dulu ya. Istriku sebenarnya sudah kasih tahu sih sebelum mulai. Tapi singkat ceritanya, mereka ini adalah pasangan yang setia. Jadi Yatsir ini sakit gagal ginjal kronis ya. Sudah berapa tahun? Mau 10 tahun. 10 tahun. Dan cuci darah terus menerus. Seminggu sekali. Seminggu 2 kali, gile gak? Seminggu 2 kali. Sudah berapa lama? 10 tahun. 10 tahun. Jadi yang kemarin pernah viral tuh yang ada dia bilang mertuanya bahkan suruh dia tinggalin aja suaminya, cari yang lain. Karena kan masih pasangan muda banget nih. Tapi karena dia, waktu itu baru menikah. Iya betul. Berarti. Dia gak mau dengan kesetiaannya Riri ini menjaga Yatsir. Wah biasa. Iya. Itu kayak cinta luar biasa ya, unconditional love ya. Unconditional love. Bahkan katanya sampai difilmin kisahnya ya, Dad ya. Iya, tuh. Saking menginspirasinya sampai difilmin ya. Tapi sehat ya semuanya ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oh ya, katanya kemarin kamu ada biayain anaknya sekolah ya. Gimana nih? Iya, alhamdulillah dokter berniat untuk memberikan beasiswa pendidikan sama anak kita. Sekarang masih TK tapi insya Allah tahun ini masuk SD dan sudah masuk SD, sudah terdaftar di SD. SD yang selama 2 tahun ini setiap sholat aku berdoa agar anakku masuk SD itu. Tapi karena belum ada kita dari segi finansial kayak nggak mungkin kita bisa masuk ke SD ke situ. Tapi ternyata dijawab sama Allah doa kita lewat dokter. Anak kita bisa masuk SD impian orang tuanya. Sudah terdaftar dokter, terima kasih. Jawaban atas semua doa Riri itu bisa. Iya selama 2 tahun setiap sholat itu doa. Jadi dekat rumah itu ada SD Islam tapi sekolah alam karena di situ diajarkan untuk menghafal Al-Quran. Aku nggak bisa ngajarin anakku hafal Al-Quran tapi aku butuh guru untuk mengajarkannya. Tapi SD itu kan lumayan mahal masuknya dan aku secara finansial kami sepertinya belum sanggup untuk memasukkan ke SD. Tapi masih ada waktu 2 tahun jadi setiap sholat ya Allah aku masukin Zen ke SD itu gimana pun caranya ya Allah, dan ternyata dijawab tahun lalu sama Allah melalui Dokter Richard. Alhamdulillah sekarang Zen sudah terdaftar di SD yang selama ini kita doakan. Ternyata daftarnya udah dari lama ya berarti ya, sebelum masuk ya. Alhamdulillah. Tapi ini pelajaran untuk aku sih. Aku nggak tahu apa-apa kan. Pokoknya aku dapat proposal biaya aja kan dan aku oke kan sebenarnya. Aku nggak tahu ada cerita di baliknya yang jadi sekolah impian ya bagi kedua orang tuanya ya. Aku bersyukurlah bisa menjadi salah satu berkat untuk kalian semua. Masya Allah dokter, terima kasih banyak. Pokoknya semoga berkah terus rezekinya untuk dokter. Tapi ini nih ada yang menarik waktu di podcast kemarin kan suaminya kan sakit parah. Iya. Jadi istrinya ini
setia banget menemanin. Saking setia yang menemanin, aku tuh kasih job ke dia. Ini kayak kisah nyata dia, aku kasih job ke dia. Aku kasih kerjaan ke dia. Dia lebih pilih suaminya dibandingkan kerjaan. Pokoknya apapun pekerjaan oke, tapi tidak menghalangi. Dia harus nemenin suaminya. Betul. Oke. Maaf. On textbook banget ini cewek gue bilang. Ini on textbook banget. Iya, Padahal kita kayak dulu kemarin tuh kayak bagi butuh ya. Tapi aku udah ngizinin dok, nggak apa-apa, aku bisa sendiri insya Allah. Tapi dia tetap. Jadi gini sebenarnya udah prioritas satu loh. Udah ngobrol dan suami pun ngizinin sebenarnya. Cuma akunya kayak hati tuh belum 100% gitu. Aku berdoa nih sama Allah kalau memang ini rezekiku, maksudnya tunjukkan kalau ini memang baik, tunjukkan kalau memang lebih baik jangan tunjukkan. Nah gak lama waktu itu kan yang pendarahan itu loh dok. Itu kan harusnya kan beberapa hari kemudian harusnya aku berangkat kan. Makanya ternyata ada pendarahan dan aku nggak bisa ninggalin suamiku jauh-jauh lama-lama gitu kan, harus seminggu 3 kali kayak gitu, harus keluar kota, harus ninggalin walaupun cuma beberapa jam aja, tapi aku nggak akan tenang hidupku kalau ninggalin jauh-jauh suamiku. Luar biasa. Dan waktu di podcast dia ada ngomong bahwa surgaku ada pada suami. Aku pengen tanya dulu dengan Yatsir, statement tersebut, surga seorang istri itu ada pada suami. Kamu setuju nggak? Untuk wanita yang sudah menikah itu sangat-sangat setuju. Ya karena itu apa sih, ada di Al-Quran atau hadis sih? Kalian juga nggak tahu. Emang anak buah gue kagak. Ada di Al-Quran dengan hadis ya. Anak perempuan itu selagi belum menikah surganya ada di orang tuanya, tapi ketika sudah menikah berpindah kepada suaminya. Oke. Sekarang aku pengen bertanya dengan istriku. Kamu setuju nggak? Jujur ini aku baru pertama kali dengar. Baru pertama kali dengar surga itu ada. Oh ya, kedua kali dengar. Baru kedua kali dengar. Yang pertama aku baru dengar di filmnya yang Walid itu. Aku agak kaget sih sebenarnya. Oh ya? Iya, dengan pernyataan seperti itu. Karena ya setahu aku ya surga itu di telapak kaki ibu, itu aku sering dengar memang ya. Kalau surga di telapak kaki suami itu aku baru dengar sih. Sebenarnya bukan surganya sih dokter, tapi jalan menujunya, kuncinya pintu surga tuh ada di jalannya, tinggal berbakti saja kepada suami. Coba kita pengen belajar dari Riri yang bukan cuma dalil, tapi juga mempraktekkan. Aku pengen tahu pandangan dari Riri sendiri deh. Kenapa tuh surga seorang istri itu ada pada suami? Pertama aku diajarkan orang tuaku ya, terus memang ada juga kan, maksudnya di Al-Quran kayak terjemahan-terjemahan, oh ternyata berbakti pada suami itu sepenting itu. Jadi jalan terbaik, termudah seorang wanita yang sudah menikah untuk menuju surga itu, yang paling mudah itu hanya cukup satu sebenarnya, bakti kepada suami. Gitu. Kan karena suami juga membimbing istrinya yang tadinya bukan siapa-siapanya, bukan saudaranya, terus menafkahi juga, ya kita juga harus berbakti kepada suami kita. Oke, tapi aku pengen tanya-tanya ya. Atau mami istriku mau bertanya? Silakan. Iya, ini kebetulan kalau suaminya baik ya. Kalau suaminya Walid. Iya loh, bener loh. Aku nonton. Ini aku bener-bener nonton. Aku nggak pernah nonton film Melayu, dan film Walid itu aku tadi pagi sampai nonton sampai episode 12. Dan itu film benar-benar memanfaatkan dakwah untuk kepentingan nafsu dia. Dan sama apa yang disampaikan juga, surga wanita ada pada suami. Berdakwah. Katanya kan. Iya, tapi kan kalau misalnya suaminya kebetulan suaminya kalau suaminya baik ya. Orang yang baik ya. Kalau suaminya kurang baik bagaimana? Istri itu harus taat kepada suami selama itu tidak keluar dari syariat. Gitu. Kalau misalkan dia udah kayak, misalkan kamu harus mencuri gini, ya itu udah tidak apa-apa, tidak diperintahkan. Tapi tetap harus hormat. Gitu. Oke. Selama tidak menjerumuskan ke hal yang buruk, tetap harus taat. Berarti sebenarnya secara apa ya? Kamu juga harus paham tentang agama berarti kan. Berarti nggak melulu dia itu harus ngikut banget ke suami. Karena kan dianya kalau misalnya kita itu ngikut bener ke suami kan kita nggak tahu apa-apa. Kita value-nya itu ngikutin suami. Berarti kan betul. Seperti dicuci otak gitu loh. Iya, jadi value-nya suami itu kita jadikan dia bener gitu. Jadi walaupun dia melakukan hal yang buruk, kita anggap dia bener gitu. Itu yang seperti yang terjadi di Walid gitu. Karena dia kayak dicuci otaknya gitu.
apa yang di ngomongin suaminya itu seakan-akan itu adalah kebenaran gitu loh. Ya, dan aku selama ini berbakti pada suamiku bukan atas perintah suamiku, tapi atas keinginanku sendiri. Dan memang suamiku selama ini mengajarkan yang baik-baik saja. Jadi aku dengan senang-senang hati mengikuti segala perintahnya, menaati segala keinginannya. Maksudnya jadi keinginanku sendiri, tidak atas dasar paksaan. Tapi kamu juga ada value yang kamu terapkan di dalam hidup kamu lah, kayak gitu. Iya, aku juga belajar. Misalnya kamu tahu kalau misalnya suami kamu salah atau enggak kayak gitu, kamu tahu kan, berarti kan kamu ingetin juga, saling berarti mengingatkan kan, kita saling. Nah itu aku lebih setuju kayak seperti itu. Tapi aku pengen tanya ya, ini kan kebetulan Yatsirnya kan sakit ya, sakit ya. Biasanya memang kalau orang dikasih musibah dan sakit agak kalem memang. Iya. Biasanya, coba kita andaikan bahwa Yatsirnya nggak sakit. Yatsirnya nggak sakit, sehat walafiat, dan agak sedikit tengil serta nakal. Terus dia selingkuh. Masihkah surga kamu ada pada suami? Aku juga punya standar suami ya. Pokoknya aku akan taat dan berbakti selama tidak selingkuh dan KDRT. Cuma 2 itu syaratku. Oke, berarti kalau misalnya ujiannya itu diselingkuhin atau di KDRT, enggak. kamu tidak akan. Tidak ada maaf ya. Enggak akan. Berarti ada pengecualian ya, dari surga istri ada pada suami, itu ada pengecualian ya. Tahu nggak, berarti ternyata istri-istri itu kalau diselingkuhin tuh lebih berat loh daripada menjalani suami yang sakit. Ternyata begitu. Iya benar juga ya. Dia mampu bertahan. Kamu lebih berat diselingkuhin. Suami yang sakit 10 tahun dia bertahan. Belum diselingkuhin dia sudah bilang aku nggak tahan. Belum diselingkuhin ya, belum pernah ya, jangan pernah. Ternyata itu lebih berat diselingkuhin. Lebih berat ya? Iya, lebih berat berarti. Tapi kan kalau misalnya kamu berbicara bahwa surga seorang istri itu ada pada suami, kan berarti kan kamu seorang yang muslimah banget ya. Nah kalau misalnya suatu hari nanti suami kamu misalnya ya, dikaruniai kesehatan atau apa, misal ini ya, ini kan kita ngobrol supaya dapat wawasan ya dan dapat masukan ya di acara ini ya. Terus dia menggunakan agama, dia bilang itu kalau dalam agama itu boleh 4 kali dia bilang. Dan menurut menikah lagi itu sebagian dari iman loh. Kamu juga harus mengikhlaskan. Kalau kamu memberikan keikhlasan itu adalah bagian dari iman. Ayo kamu baca Al-Quran, ayo kita zikir. Didekatkan kamu dengan Tuhan, makin didekatkan. Kamu bukan dijauhkan nih. Suami kamu tuh makin mendekatkan kamu dengan Tuhan. Diajak sholat rajin, diajak zikir gitu kan. Ayo kita makin dekat dengan agama. Ayo kita jalankan, kan ini ada dalam Al-Quran, pandangan Keri. Ini kan lebih poligami gak sih? Poligami kalau saya sebenarnya lumayan sering ya membahas itu. Aku tidak menyalahkan poligaminya karena memang itu dibenarkan dalam Islam, diperbolehkan. Cuma untuk masalah siap di poligami atau enggak, siapa yang siap gitu, nggak ada yang siap. Aku selalu bertanya, alasannya apa? Kenapa kamu harus mencari yang lain selain aku? Kurangnya aku di mana? Kalau selagi kurangnya masih bisa aku perbaikin, kenapa kamu harus cari di orang baru? Kalau misalnya kurangku tidak bisa aku perbaiki, pindah saja yang baru. Sepertinya aku yang mundur, aku nggak bisa. Aku selalu bilang aku tidak bisa. Karena aku merasa sudah menjalankan peran istri cukup baik. Aku tidak pernah kasar pada suamiku. Suaraku, aku selalu berusaha untuk tidak lebih keras suaranya. Aku mendidik, aku sudah memberi keturunan, sudah diamanahkan Allah keturunan, aku mendidik anaknya dengan cukup baik, aku memenuhi setiap kebutuhannya. Jadi kalau misalnya dia masih merasa kurang, sudah cukup, berarti jangan sama aku lagi. Bener juga ya, tapi ya yang dia bilang kayak gitu tuh bener banget. Tuh, kamu tuh belajar dari dia. Surga istri itu ada pada suami. Kamu setuju nggak? Coba aku pengen dengar pandangan kenapa kamu nggak setuju surga kamu itu ada pada aku, melalui aku deh, bukan ada pada aku. Karena aku selalu bilang ya, kebahagiaan kita tuh nggak boleh digantungkan dengan orang lain ya, apapun itu.
Jadi kebahagiaan kita itu bergantung pada diri kita sendiri. Kan surga itu termasuk kebahagiaan ya sebenarnya ya. Ya jadi kalau misalnya surga aku bergantung kamu, kayak berarti aku menggantungkan kebahagiaan kamu, kebahagiaan aku dengan kamu kan, kayak gitu. Benar gak sih? Betul. Jadi kalau juga. tanpa kamu aku gak bahagia gitu. Betul juga. Tapi kalau misalnya kamu menggantungkan bahwa pasangan itu adalah surga, kalau kayak gitu dibanyakin aja pasangannya biar surganya banyak. Betul gak sih? Aku gak pernah bilang pasangan itu adalah surga, gak pernah. Ya kalau misalnya menggantungkan. Aku tidak pernah mau menggantungkan kebahagiaan aku dengan orang lain gitu. Oke. Termasuk pasangan. Ya, jadi menurut aku ya berarti ya itu sih menurut aku nggak bisa. Dia nggak sepakat tuh. Tidak sepakat. Tapi kalau misalnya yang tadi dia bilang itu aku ada beberapa yang aku setuju juga. Kayak misalnya kalau kita tuh harus berbakti kepada suami, berkata-kata lembut. Itu kan kualitas-kualitas yang baik yang harus kita kembangkan. Itu bagus sih menurut aku. Oke. Iya. Cuma kalau misalnya menggantungkan kebahagiaan itu ya artinya suatu saat misalnya dia menyakitin hati aku kayak gitu. Ya aku gak sepenuhnya hancur lah gitu loh. Misalnya dia selingkuh nih suatu saat nih kayak gitu. Aku tidak sepenuhnya hancur karena aku terlalu bergantung kepada dia gitu loh. Pernah gak Yatsir menyakitin Riri? Tidak. Tidak pernah. Gak pernah? Tidak. Aku aja pernah loh nyakitin dia. Lu luar biasa banget ya jadi suaminya. Iya, ini Spill dong tutorial bagaimana menjadi suami yang baik. Ya enggak macam-macam sih, enggak banyak maunya aja sih udah. Jadi kayak udah bersyukur aja ya Allah, ini aja udah Masya Allah gitu. Masa ngapain cari yang lain gitu. Yang saat kita tuh gak akan ada puasnya sama wanita ya. Laki-laki itu gak akan ada puasnya sama wanita. Betul. Bahkan saat kita misalkan sudah memiliki semua wanita di dunia ini, bahkan nanti anjing betina pun akan kita anggap cantik. Iya. Jadi gak akan ada puasnya wanita laki-laki terhadap wanita gitu. Jadi mencoba menjaga iman, menjaga pandangan bahwa istri kita tuh yang paling cantik. Gitu. Masya Allah. Ri, tapi menyakitin kamu dari kata-kata juga gak pernah Yatsir? Enggak, aku sesensitif itu kalau Yatsir pernah agak sedikit marah, nadanya dinaikin sedikit, aku sudah berkaca-kaca dan Yatsir langsung minta maaf, jadi tidak ada celah untuk menyakitiku. Iya, jadi yang masih sensitif banget. Yatsir nadanya naik sedikit aja aku udah mau nangis. Oh iya? Ya. Jadi coba kalau kamu Yatsir pernah gak disakitin Riri? Disakitin enggak sih, nggak pernah. Ih, kalian jodoh ya berdua ya. Paling kalau bikin kayak apa ya, bikin kayak kebingungan gitu. Saya kebingungan tuh kayak kenapa diem ya, kenapa? Jadi marahnya tuh diem dia gitu. Nah, karena kalau ngomong takut kasar, takut menyakiti, jadi mending diem. Apa kurangnya Riri di mata kamu biasa? Banyak. Apa ya? Manusia nggak ada yang sempurna ya gitu. Tapi di mata aku dia sempurna. Gak ada sih, gak ada celahnya apa ya Riri ya. Mungkin dia kurang hobi masak aja, masak ya. Bisa masak. Bisa masak tapi kurang hobi gitu. Bentar. Coba Riri, apa kurangnya Yatsir menurut kamu? Kurangnya Yatsir, kadang kurang peka aja sih, jadi kurang romantis, udah itu aja. Cuma itu aja? Coba istriku kurangnya aku apa? Jujur aku ngelihat mereka ini tuh kayak saling mencintai banget ya kayak gitu. Dan kayak ya mungkin karena ada ujian hidupnya itu ya, jadi yang membuat mereka tuh semakin lebih erat gitu loh. Kadang-kadang memang ujian hidup itu membuat hubungan menjadi lebih erat ya. Gitu. Iya, jadi kita sudah sampai di saat mensyukuri ujian ini. Iya benar. Justru karena ujian ini mungkin Allah jadi mendekatkan kita jadi lebih saling mencintai lagi, lebih saling menjaga lagi. Dan mungkin dengan sakitnya Yatsir ini ya, Yatsir dijaga dari untuk berbuat hal-hal yang buruk. Iya, betul. Jadi itu dianggap bukan musibah. Sebenarnya ya, kadang-kadang ya ujian itu kan bisa jadi, yang pertama bisa jadi menghancurkan. Kan ada orang dikasih ujian, dia bisa jadi hancur. Hidupnya tambah lebih hancur lah daripada sebelum ujian. Tapi ada yang hidupnya jadi lebih baik menurut aku. Dan kalian tuh
orang yang dikasih ujian tapi hidupnya jadi lebih baik. Ya. Tapi aku pengen tanya, kalau misalnya nih ya, amit-amit ya, kalau misalnya nih ya, suatu hari nanti kan kita umur nggak ada yang tahu ya, umur nggak ada yang tahu ya. Kalian pasangan yang saling mencintai satu sama lain, saling jaga satu sama lain ya. Kalau misalnya salah satu dijemput nih, saya tanya Riri dulu nih, pastinya ya kalau kamu yang dijemput kan nggak mungkin kamu disuruh pilih kan. Kalau misalnya ternyata suami kamu duluan nih dijemput oleh Tuhan, kamu masih mau cari pasangan lagi nggak? Kalau ditanya mau apa enggak, tidak mau. Aku ingin bertemu kembali, berkumpul kembali nanti di surga, karena kan tujuan kita di dunia ini kan untuk bisa masuk surga sama-sama, dan aku ingin bersama kembali dengan suamiku. Ada dulu diajarin katanya kalau istri itu akan dikumpulkan kembali dengan suami yang terakhir. Jadi kalau aku nikah lagi aku nggak akan sama saya Yasir nanti. Jadi aku sih kalau ditanya mau apa nggak mau. Cuma tidak ada yang pernah tahu apa yang terjadi ke depannya. Aku juga tidak tahu. Tapi kalau ditanya mau apa nggak, sebisa mungkin tidak mau. Bahkan aku sudah bilang ke orang tuaku, ke saudara-saudaraku, seandainya pun nanti aku menjanda masih muda, jangan suruh aku menikah lagi. Tapi kalau dari aku pribadi, aku mengizinkan. Ya, saya selalu menyuruh kalau menikah lagi aku ikhlas. Tapi yang harus sayang sama Zen juga. Aku tidak mau, tapi kan nggak tahu nanti kedepannya gimana. Kalau misalnya emang nanti ada jodohnya dan ternyata aku nyetip nanti menikah lagi, ya sudah takdirnya begitu. Tapi kalau ditanya mau atau enggak mau. Oke. Ya sih, kalau misalnya terbalik ya sih, tapi ternyata takdir Tuhan berkata lain, istri kamu duluan yang dijemput atau diambil, kamu akan menikah lagi nggak? Harus nikah lagi dong. Aku selalu bilang harus nikah lagi. Aku nggak tahu ya, jangan kan untuk sama dia di surga. Oh, kalau suami katanya bisa. Tapi ketemu sama istri-istrinya. Surganya agak unik ya. Istrinya agak banyak gitu. Allah alam ya, kalau soal itu kan kita nggak tahu, cuma ya pernah dengar aja. Tapi kalau aku selalu bilang kalau aku memang harus duluan, usahakan kalau ada yang mau sama kamu jangan ditolak ya. Maksudnya harus ada yang jagain kamu. Aku nggak kebayang kalau dia sendirian cuci darah. Dengan kamu ya. Tapi kalau ada yang mau sama Yasir yang harus nemenin dia cuci ginjal, itu memang luar biasa sih. Jarang ya ada yang mau yang kayak gitu ya, pasti ya. Karena kan seumur hidup ya, maksudnya bukan yang sekali dua kali ke rumah. Seumur hidup kamu nggak terima transplantasi ginjal? Kebetulan susah. Belum ada aja yang. Tapi memang ada bisa ditransplantasi. Kalau ada yang mau mendonorkan dan dicek gitu semuanya cocok bisa. Cuma ya belum ada aja. Tapi memang ada daftar. Enggak, di Indonesia itu nggak ada waiting list gitu, jadi kita harus bawa sendiri pendonor. Ya. Oh gitu. Tapi mereka bisa ngelakuin di Indonesia. Sudah banyak, sudah banyak. Bisa ya. Oke, ya saya tadi belum dijawab. Jadi kamu mau menikah lagi atau enggak? Pernah ngebayangin kalau misalnya Riri meninggal duluan gitu. Aku sih benar-benar nggak kepikiran akan menikah lagi ya. Aku benar-benar kepikiran itu langsung ke Zen gitu. Aku akan mempersiapkan dari segala aspek untuk Zen saat nanti ditinggalkan oleh aku juga. Jadi aku kan fokus gimana Zen sampai ke masa depannya gitu. Tapi kadang aku yang bikin tenang gitu, Dok, alhamdulillah Zen tuh udah dapat beasiswa di dokter. Itu benar-benar kayak bikin aku tenang banget. Jadi kamu bisa nikah lagi ya? Gara-gara saya nih jadi nikah lagi. Enggak sih. Enggak akan kepikiran. Nggak akan kepikiran. Maksudnya nggak akan sampai ke nyari gitu, pengen nyari lagi buat nemenin hidup aku, itu nggak akan. Tapi kalau ketemu? Fokus sama Zen aja gitu. Kalau ada. Gak tahu deh. Ini kan kalau kan kalian kebetulan dikasih musibah ya. Ini aku 2 kali duduk dengan mereka dan aku 2 kali juga tercengang dengan pernikahan mereka sih sebenarnya. Kamu setuju gak sih? Iya, setuju. Menginspirasi sih, karena ya jarang sih. Ini tuh kalau muslimah yang benar tuh kayak gini Mi, prakteknya. Gitu. Masih belajar. Iya, aku setuju sih. Kamu gak mau belajar kah? Ini aku belajar dari mereka sekarang. Ini aku belajar dari mereka sekarang. Muslimah yang benar. Kalau misalnya istri muslimah yang benar, suami muslimah yang benar tuh seperti ini Mi sebenarnya. Tapi ternyata sebenarnya yang paling buat istri itu jadi baik atau apa, ternyata suami kan? Suaminya. Berarti kamu harus jadi baik dulu. Kenal lagi gue. Bener kan? Aku lembut karena suamiku lembut.
Terus aku kurang baik gitu. Bentar ya kita berantem dulu. Kamu masih marah gak sama aku? Ya sekali-sekali. Dia marah gak? Enggak. Jangan pernah membandingkan pasangan kita. Lama kamu kendalin dulu deh emosi kamu kayak gitu. Iya, Kalau kamu udah gak marah lagi baru aku ikutin ya sih, saya mau ikut kelas kamu tutorial. Tutorial biar gak marah-marah. Pokoknya patokan kepada istri itu sebaik-baik lelaki adalah yang paling baik perbuatannya, perilakunya terhadap istrinya. Benar. Itu katanya dari dalam hadis. Padahal saya itu sudah baik loh, cuma kurang aja di matanya. Ini kan kalian kan dikasih musibah ya. Kebetulan mungkin sekarang ini dikasih musibah. Walaupun mungkin musibah itu yang akan memperkuat kalian. Andai kata kita gak ada yang tahu ya, manusia itu bisa berubah Yatsir. Riri, Yatsir, manusia itu bisa berubah. Betul. Bahkan ada katanya itu uang bisa merubah manusia. Bukan uang bisa merubah manusia, tapi uang bisa mempertegas karakter seorang manusia. Dan aku sering banget melihat itu. Orang yang baik hati, orang yang soleh. Bahkan seperti kalian, kayak gitu ya, soleh banget ya. Aku pernah ketemu di dunia nyata ini ya, soleh banget ya. Tapi setelah mengenal uang, menjadi berbeda. Ada yang setelah mengenal wanita, menjadi berbeda. Itu kenyataan sih. Dan aku pikir itu realita yang ada. Dan kita ini manusia ini berubah. Nggak ada yang manusia ini seperti ini aja. Yatsir seperti ini, Riri seperti ini. Kadang-kadang semakin musibah itu datang, semakin kita mendekat tawakal, mendekatkan diri kepada Tuhan, saling mengingatkan satu sama lain. Tapi kadang nikmat yang datang itu membubarkan semuanya. Nikmat yang datang itu membuat kita menjadi lupa diri, lupa akal. Kalau suatu hari kalian dikasih kesembuhan yang luar biasa, dikasih rejeki yang mengalir luar biasa. Dan salah satu pasangan kamu berubah. Yatsir nih berubah nih, nggak seperti ini lagi nih, sudah sembuh, sombong dia. Belagu dia. Bahkan dia mau nikah lagi. Gimana Riri? Diingatkan dulu, kalau udah bisa nggak diingatkan lagi, tinggalkan. Aku sudah sangat tegas selama ini, kalau kamu sudah tidak sejalan sama aku, sudah lebih ada di fase zolim ya, sudah jahat gitu. Aku akan mundur dari jalur ini. Aku akan mencari jalur lain. Aku penasaran deh, kalau ini kita berandai-andai ya, kamu kan sudah nemenin dia dari sakit kan? Setiap hari, kamu rela gak terima kerjaan, kamu mengorbankan jiwa dan raga kamu untuk menjaga Yatsir ya. Suatu hari dia sembuh dan kamu menjadi orang kaya dan dia berubah. Kamu yang berjuang dari awal loh. Dia selingkuh misalnya. Kamu tinggalkan, kamu relakan itu dengan wanita lain atau kamu perjuangkan? Oh kalau dia selingkuh ya semua yang sudah dikumpulkan duniawinya aku ambil. Dia harus mulai dari nol lagi kalau main sama yang lain. Kamu kasih ke orang kedua itu ya, enggak ya? Pokoknya itu orang ketiga. Di sisi ini kamu lebih keren, Mam. Kamu lebih keren. Kamu lebih keren daripada Riri. Oh iya. Kamu tuh gak, dia beda jawaban dia. Kalau misalnya aku selingkuh, misalnya kayak gitu, atau aku ninggalin dia kayak gitu. Iya, dia punya istri misalnya poligami lah ya. Terus gak jawaban dia apa? Apa? Aku akan pergi, meninggalkan semuanya. Aku gak bawa harta sedikit pun, aku akan ke hutan, menjadi bikuni. Hebat dokter. Enggak, aku gak bisa. Karena dia ingin memulai sesuatu dengan orang baru ya harus mulai dari nol dong. Iya, mengurangi sakit hati dikit lah ya, iya, realistis. Dan dia lebih realistis. Dia realistis, lu yang gak realistis. Aku lebih aku realistis sebenarnya. Cuma kan ya aku kan ada kepercayaan sendiri, keyakinan. Kayak gitu, kalau misalnya suatu saat aku akan meninggalkan keduniawian juga kayak gitu. Ya, dan mungkin dengan yang dengan yang dia kasih ke aku, kayak misalnya dia berarti ini adalah saatnya gitu loh. Kamu ngomong aja mau nangis. Kan padahal aku kagak tinggalin. Ini mudah nangis. Ini lembut banget tahu dokter, jangan dimarahin. Tuh kan nangis bener kan? Tuh kan. Jangan galak-galak. Karena sebenarnya meninggalkan keduniawian itu bagi aku it's deep. It's so itu tuh artinya itu dalam bagi aku gitu. Ini lembut banget, Masya Allah. Jadi aku bukan asal ngomong sebenarnya.
Kamu paham nggak maksudnya? Dia itu nggak mau ada kemelekatan. Kemelekatan itu membuat kita itu hidup tidak tenang. Hidup tuh akan lebih bahagia dan lepas tuh kalau misalnya nggak ada kemelekatan. Kemelekatan dengan harta, kemelekatan dengan benda, termasuk kemelekatan kita dengan pasangan. Ini ada ilmu yang bagus dari istriku juga sih yang aku pelajarin sih. Dia kan Buddhism ya. Jadi ini adalah salah satu ilmu juga. Kan kita ambil posisi positif kan, ambil semuanya kan. Aku ngerasa apa yang kalian ajarkan ini sisi yang positif dari Islam. Tapi istriku juga mengajarkan sisi yang positif yang bagus juga. Karena bayangin kayak gini ya, kalau misalnya semua kehidupan Riri, semua jiwa raga kamu adalah Yatsir. Suatu hari kalau misalnya Yatsir diambil Tuhan, maka kehidupan kamu itu nol. Ada orang yang seperti itu juga. Kita itu benar-benar sayang banget dengan anak kita. Semua jiwa dan raga itu kita kasih ke anak kita. Siapa sih orang tua yang gak seperti itu? Melekat banget. Suatu hari anaknya melawan kepada kita. Anaknya melawan pada orang tua. Itu sakitnya luar biasa. Aku juga pernah tuh satu kali. Aku bertanya kemelekatanku apa? Kemelekatanku ternyata adalah kebanggaan. Karena mungkin aku orang miskin kali ya, aku orang susah. Aku benar-benar dari nol. Dan aku tuh membanggakan prestasiku. Karena kan aku emosi aku tuh dari benar-benar gak ada kan gitu. Jadi kalau misalnya aku ranking 1, aku juara ini, aku juara itu. Kayak itu adalah suatu kebanggaan untuk aku. Aku kadang-kadang bukan cari duit, aku cari portofolio. Aku kayak cari tulisan yang aku bisa tulis di tinta emas. Aku pernah dapat ini loh, aku pernah juara ini loh, aku pernah dapat ini, aku pernah dapat penghargaan ini, aku pernah pembicara di sini. Bahkan aku nggak peduli. Tapi suatu hari itu dicoreng. Dan itu sakitnya luar biasa. Dan aku belajar dari istriku bahwa menghilangkan kemelekatan itu membuat aku tuh jadi lebih tenang, jadi lebih rileks, jadi tidak serakah. Karena ada beberapa orang kemelekatannya kan adalah uang. Saking melekatnya dengan uang, sehingga dia rela melakukan apapun. Bahkan korupsi, bahkan mencuri, bahkan membunuh. Nah, kadang-kadang ada bagusnya. Menurut Riri bagaimana tuh tentang kemelekatan kamu dengan suami? Aku tidak maksudnya seluruh jiwa dan raga tidak aku simpan di suamiku. Enggak juga. Aku siap kapanpun ditinggalkan. Suamiku selalu mengajarkan kita itu di dunia hanya sementara dan semua yang kita punya itu cuma titipan suami, titipan anak, titipan. Jadi kapanpun Allah bisa mengambilnya kembali. Walaupun aku selalu bilang aku tidak akan pernah siap ditinggalkan kamu, tapi ketika kamu pergi, aku akan ikhlas. Aku akan menangis beberapa hari, tapi aku terima itu kamu bukan milik aku. Jadi tidak semua jiwa dan ragaku aku taruh di suamiku. Hidupku akan terus berjalan kalau memang ditinggal. Itu bagian daripada takdir. Iman juga. Iya, hidup akan terus berjalan ya. Cuma karena tadi pembahasannya di luar itu, jadi ya jawabannya memang mungkin agak sedikit ekstrim. Tapi kan mungkin kalau rumah tangga kita ya, selama ini kan mungkin banyak diberkatin ya. Banyak diberkatin ya. Aku pengen tahu sih sebenarnya sih, kalau misalnya suatu hari nanti rumah tangga kita justru dikasih musibah. Menurut kamu apa yang terjadi di antara kita ya? Tahu nggak sih kalau kata orang itu ya musibah. Sebenarnya ujian paling beratnya laki-laki ketika dia itu ada di atas. Jadi dia ketika dia punya semuanya. Ujian dia itu berat sebenarnya ketika dia ada di atas. Karena apa? Karena dia bisa serakah kan. Dia bisa ingin uang yang lebih banyak atau ingin wanita yang lebih banyak gitu. Tapi kalau ujian terberat seorang istri itu kalau misalnya dia ada di titik terbawah. Ya. Kalau dia ada di titik terbawah, misalnya suami sakit, ekonomi tidak mendukung, tapi dia tetap setia menemani. Ya, jadi begitu. Jadi kalau misalnya ini kan kita kan sekarang ada di sebenarnya ada di berarti ujian terberatku bukan sebenarnya itu ujiannya untuk kamu, bukan di aku. Jadi tapi ketika kita kehilangan semuanya, nanti misalnya dari nol mulanya misalnya itu ujiannya ada di aku sebenarnya itu. Atau di kamu juga sih sebenarnya. Dua-duanya lah dapat ya. Tapi ujian terberat laki-laki itu pasti ketika dia di atas. Ketika dia di atas. Oke. Gimana menurut kamu? Iya gak?
Iya kan? Iya kan? Teorinya seperti itu, tapi kalau pada prakteknya nggak seperti itu. Yang aku alamin ya. Aku pernah mengalami beberapa musibah dalam hidupku ya. Dan selama ini kita menikah berapa tahun? 13 tahun ya. 13 tahun itu adalah pernikahan yang sangat bahagia menurutku. Pernikahan yang kita jangan berantem sama-sama. Kita saling mencintai mungkin dengan cara yang berbeda dengan kalian kayak gitu ya. Kalian saling mencintai, aku senang banget, aku happy banget lihat kalian. Kami juga seperti itu, tapi dengan cara kami sendiri kayak gitu kan. Aku ngelihatnya sesuatu yang bagus. Tapi suatu hari aku pernah punya masalah dan masalah itu besar banget. Saking besarnya masalah itu sampai aku sadar kalau aku tidak mampu mengendalikan diriku, maka rumah tanggaku akan ikut hancur gara-gara masalah itu. Nah, aku mengalami suatu hal yang mungkin dialami hampir di semua rumah tangga orang lain. Di mana rumah tangga orang lain kesulitan dana, kesulitan ekonomi, terlilit hutang, pekerjaan tidak baik, istri yang aneh-aneh, yang cerewet, yang ngomel terus, anak-anak yang nyebelin, suami yang hobi main perempuan, suami yang lebih senang dengan temennya. Kalian kebayang gak sih ketika kita diberikan beban itu? Maka kadang emosi kita itu pengaruh ke keluarga. Aku selama ini kan baik ya, datang ya, aku sayang dengan istriku misalnya, jatuh nih. Berapa itu? 1 miliar. Ya udah mam, beli lagi aja besok. Karena bagiku angka segitu nggak ada masalah. Oh bayangin yang gajinya 2,5 juta, yang jatuh 1 juta. Kamu pengen dengar gak teriakannya bagaimana? Iya. Gimana? Dan akhirnya dia pasti akan misalnya itu anaknya yang jatuhin, pasti dia akan lebih marah kan daripada betul. Yang punya uang lebih banyak posisinya. Artinya ketika kita punya masalah besar itu kalau dan kita tidak kuat itu bisa mempengaruhi kehidupan keluarga kita. Ini beruntung sih ada 2 ya, jadi bisa jadi hikmat, bisa jadi juga seperti yang kalian menjadi tempat untuk bersyukur. Kan termasuk penyakit ini kan juga sama. Benar. Ada yang jadi lebih hancur hidupnya, lebih marah-marah. Kan kalau misalnya kita kayak dikasih penyakit kan kayak kadang-kadang kita bertanya kenapa sih ini terjadi pada aku. Kita mempertanyakan kehidupan ini. Terus kita marah dengan kehidupan ini. Lebih emosi. Tapi sepertinya kalau ini tuh nggak marah dianya. Dia berkurang emosinya. Kita juga jadi lebih bersyukur. Ada di fase marah itu. Di awal-awal ya. Tapi seiring berjalannya waktu tuh Allah tuh kayak memperlihatkan kita karena kita jadi sering ke rumah sakit gitu ya. Kita lihat orang yang maaf tidak bisa melihat. Ya Allah aku masih bisa melihat loh. Orang yang ada di kursi roda gak bisa berjalan dengan kakinya. Ya Allah aku masih bisa berjalan loh. Kenapa aku harus mengeluhkan ginjal aku yang rusak di saat Allah masih memberikan nikmat yang lain. Dan emang dunia ini tempatnya ujian untuk setiap makhluk gitu ya. Setiap individu itu pasti ada ujiannya. Kalau gak mau diuji ya udah meninggal aja gitu. Setiap manusia itu pasti ada ujian. Ujian aku juga di awal-awal suami sakit karena saat itu mentalnya masih sangat-sangat tidak stabil, sering marah-marah, bahkan ke aku juga sering marah-marah, ke seluruh keluarga marah-marah, nggak mau keluar, nggak mau bersosialisasi sama orang karena kan fisiknya sudah mulai berubah ya saat itu. Jadi marah-marah, bahkan jadi dia tuh seolah ingin menunjukkan sisi buruknya agar aku pergi, tapi tidak berhasil. Sampai akhirnya dia minta tolong ke orang tuanya untuk udah pulangin aja Riri gitu. Tapi justru ketika saat itu mertuaku menawarkanku untuk pergi, saat itu aku yakin aku jangan pergi. Karena dia jahat, dia seolah jahat tapi ternyata dia paling peduli sama aku. Dia yang dia pedulikan saat itu adalah kebahagiaan aku. Jadi aku akan merasa aku di samping dia pun apapun ujiannya aku akan baik-baik saja. Karena saat terpuruknya pun yang dia pedulikan saat itu aku. Sir, kalau misalnya suatu hari nanti kamu, ya kita umur gak ada yang tahu sekali bilang ya, kalau misalnya di detik terakhir kamu, apa yang pengen kamu sampaikan ke istri kamu? Yang pasti terima kasih untuk perjalanan yang sepanjang ini, yang sangat melelahkan ini gitu ya. Ini tidak mudah, bahkan udah hampir 10 tahun mungkin lebih nanti. Aku berdoa kepada Allah, semoga semua kebaikan kamu
dari awal, pengabdian kamu, ketaatan kamu kepada aku, semoga Allah terima. Dan aku benar-benar bersaksi di dunia, bahkan sampai nanti di akhirat, aku akan bersaksi, ya Allah, inilah manusia, inilah istri aku yang menemani aku. Di saat aku benar-benar terpuruk, yang bahkan aku berdoa saat itu, ya Allah, lebih baik sudahi saja umur aku, tapi mungkin Allah menggerakkan hati Riri untuk tetap bersama aku, dan akhirnya aku bisa sampai ada di tahap ini. 10 tahun itu nggak mudah. Terima kasih sayang, sampai berjumpa, semoga kita bertemu lagi di surga. Amin. Pak istriku, kalau misalnya ini hari terakhir, kamu apa yang pengen kamu sampaikan? Aku penasaran, pengen denger. Mereka sudah sering diwawancarai seperti itu. Kalau Mami baru pertama kali. Oke, ini bagus nih, pertama kali. Pertama selalu yang terbaik. Agak sesak napas sedikit, agak sesak napas. Aku di samping kamu. Oke, silakan. Agak susah. Ya udah ikhlasin aja. Ikhlasin. Ya, kamu harus pergi dengan ikhlas. Karena yang apa yang kamu lakukan di dunia ini udah cukup gitu. Bukan aku yang pergi. Kamu yang pergi. Oh, aku yang pergi. Iya, kalau dia kamu lagi sesak nafas. Enggak, kamu yang sesak nafas. Sesak nafas. Oke. Aku yang sesak nafas, berarti pesannya aku yang sakit, dia mau ikhlaskan saja. aku pikir dia yang mau meninggal kan. Iya. Iya, kamu ikhlas aja kayak gitu. Ya, berarti ya udah jangan ikut bersedih ketika aku meninggal, karena kan memang sudah memang waktunya begini kan. Memang hidup ini kan memang kematian gitu loh. Pasti ada kematian. Ini kan bukan akhir dari segala-galanya juga kan. Udah, kamu tetap harus move on, melanjutkan hidup kamu bahagia. Ya, menjadi orang yang lebih baik. Gitu sih. Iya. Kalau kamu? Apa? Kalau kamu apa? Aduh. Ini belum bisa dihayatin. Pesan-pesan terakhir aku. Pesan-pesan terakhir. Karena kalau misalnya kita posisinya sakit ya, itu agak... Oke, aku tahu. Gimana ya gitu. Pesan terakhir aku sebelum mati, sebelum meninggal. Aku akan buat catatan, aku kasih tahu tabunganku ada di mana. Saham perusahaanku ada di mana, tabunganku ada di mana, semua harta-hartaku dan asetku ada di mana. Supaya kamu tahu ada di mana. Soalnya dia kagak tahu. Nah, itu yang aku harus ini. Kalau misalnya kamu mau meninggal, misalnya ini ya, kamu harus ikhlasin semua harta-harta kamu atau apa. Nggak usah terlalu ini, dia sudah ada di tangan yang tepat. Kayak gitu. Kamu nggak usah melekat banget dengan harta kamu. Itu yang aku mau kasih tahu ke kamu. Gak usah melekat dengan harta, gak usah melekat dengan istri, gak usah melekat dengan anak-anak kamu. Kamu tinggalin semuanya, mereka ada di tangan yang tepat dengan aku. Gokil. Jadi, ya, perlu ini. Yang satu tukang cari duit, ya, rajin cari duit. Yang satu lagi, aku gak butuh duit. Iya. Menurut kamu gimana? Iya benar itu kata-kata dokter ini. Riri, pertanyaan terakhir ya. Kalau suatu hari nanti ada yang nawarin kamu nih, uang yang sangat besar sekali untuk meninggalkan suami kamu. Oh enggak lah. 100 miliar, 200 miliar, 1 triliun. 1 triliun. Uang yang mungkin kamu tidak bisa cari, walaupun kamu bekerja sampai akhir. Mungkin ya, ataupun kamu bisa mati hidup lagi, mungkin belum bisa cari, belum bisa dapat, Riri. 1 triliun, tinggalkan dia. Yatsir, kalau kamu dikasih uang untuk tinggalin istri? Enggak. Kok lama mikir dulu sih? Kok lama mikir dulu sih? Soalnya angkanya gede. Iya, itu gede banget ya. Gimana Yatsir? Pikir-pikir lagi deh. Kalau aku benar dikasih uang banyak gitu ya, cuma untuk harus ninggalin ya? Enggak sih. Aku akan langsung flashback ke 10 tahun di awal aku sakit. Melihat semua kebaikan istri aku, semuanya aku lihat.
uang itu gak ada gunanya. Gitu. Aku akan flashback semua kebaikan Riri dari awal. Biar aku tidak tergoda dengan uang itu. Tidak tergoda. Itu yang benar ya? Itu yang benar, luar biasa. Gimana pandangan kamu tentang kedua pasangan ini? Kesimpulan. Karena aku sengaja nih bawain pasangan yang menginspirasi nih untuk kamu. Kita belajar banyak loh dari mereka. Pertama, cinta mereka luar biasa. Menginspirasi. Tahu nggak? Film When Life Gives You Tangerine, Gwansik. Iya. Sebenarnya dia ini kayak Gwansik ya. Ini yang Gwansik. Gwansiknya kamu, Gwansiknya ini Gwansik ini Esun. Gak tahu kayaknya dokter. Keren. Tahu aku nonton 4 episode awal. Ternyata Gwansik di dunia nyata ada. Ada ya Gwansik di dunia nyata ya? Ada. Iya. Tapi memang kalau Gwansik di dunia nyata harus ada di ini ya, dia harus ada berada di fase terbawahnya dulu ya. Iya. Berarti dia harus melalui fase yang terberat dalam hidupnya baru bisa menjadi seorang Gwansik. Itu yang aku pernah bilang. Kalau dia nggak ngelewati fase terbawah dalam hidupnya, mungkin nggak ada itu yang namanya Gwansik itu. Kayaknya. Oke, ada games terakhir dari tim kreatif. Silakan istriku. Silakan kamu membacakan. Siapa yang lebih sering pura-pura kuat agar yang lain gak ikut sedih? Itu aku setuju sih. Aku tahu dia lagi kesakitan tapi dia bahkan tidak menangis, tidak berteriak. Biar istrinya, karena istrinya udah nangis nih. Dia nahan sakit itu agar aku tidak semakin histeris. Tapi aku tahu dia sakit saat itu. Oke, pinjam dong. Oh iya. Siapa yang lebih sering pura-pura kuat agar yang lain gak ikut sedih? Kita belum pernah ada di fase yang itu sih. Iya. Belum pernah ada di fase itu, gimana ya? Jadi gak bisa kan? Gak bisa dijawab ya. Tapi kehidupan kamu bahagia banget dengan aku. Iya. Iya bahagia banget Tasya. Bahagia. Seharusnya memang kalau kita ada dalam keadaan kesakitan kan sebenarnya itu ujian banget ya. Dia manja gak sih kalau sakit? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Bahkan saat berdarah-darah kemarin itu anak kita bangunkan. Aku lagi histeris dok, aku lagi nangis, masih tremor, aku ngumpet biar anakku nggak lihat kondisi histeris ibunya saat itu. Dia sambil nahan darahnya sambil ketawa-ketawa, nggak apa-apa tapi nggak apa-apa. Jadi dia itu udah nggak bisa, udah pura-pura kuatnya udah level tinggi banget. Dia nggak trauma, nggak shock gitu kan. Jadi aku langsung senyum, ketawa. Nggak apa-apa Zen, Nabi kuat, ini mah nanti juga dibersihin ya. Oh gitu ya Bi ya. Jadi ada tipsnya nggak sih kalau misalnya kita di saat kesakitan atau apa tetap bisa mengendalikan emosi kita? Ya sebenarnya benar-benar bertahap ya. Aku bisa ke tahap sampai punya hati seperti ini gitu ya. Benar-benar Allah yang menguatkan hati aku. Jadi aku udah di tahap yang benar-benar pasrah dan yakin apapun yang terjadi di hidup aku, hal sekecil apapun yang terjadi di hidup aku itu karena seizinnya, karena emang udah qadarullah dari Allah gitu. Sudah kehendaknya dari Allah. Berarti kalau kayak kamu tuh sudah menurunkan ekspektasi kamu ya terhadap kehidupan ini. Jadi kayak udah siap gitu kapanpun. Sudah cukup dengan segala yang jadi aku kayak sudah tidak terlalu mencintai kehidupan. Harapan ini nggak terlalu banyak lagi lah tentang kehidupan ini. Jadi walaupun suatu saat kapanpun dipanggil kayak gitu ya, tetap siap kapan aja gitu kan. Iya, jadi kayak udah ekspektasinya udah nggak tinggi lagi. Jadi kayak udah mensyukuri apa yang udah kita miliki aja. Betul. Jarang ada di level ini ya. Iya. Siapa yang lebih dekat dengan anak-anak? Tetap istri ya, tetap mama ya. Siapa yang diam-diam menangis di malam hari tapi tetap tersenyum di pagi hari? Dua-dua. Kita menangis di tempat yang berbeda sepertinya. Nggak sama-sama menangis berdua. Enggak ya, karena kadang harus saling menguatkan ya. Kita sering ada di level yang kita dua-duanya nggak kuat nih. Tapi kadang aku tahu Riri lagi nangis. Aku nangis di kamar mandi. Aku pas keluar kamar mandi, aku lihat matanya juga bekas nangis nih. Jadi kita menangis berusaha menutupi tangisan masing-masing, tapi sama-sama tahu sebenarnya kalau kita dua-duanya nangis. Tapi paginya kita baik-baik saja. Oke, aku pengen tanya, kalau Yatsir nangis karena apa biasanya? Ya kadang, apalagi dulu ya, benar-benar yang kita terpuruk secara ekonomi gitu ya. Bahkan
kita mau beli sesuatu yang murah pun kayak susah banget gitu. Jadi aku kayak sedih aja sebagai seorang suami tidak bisa memberikan yang terbaik untuk seorang istri aku gitu. Aku tidak pernah menangis karena itu. Aku menangis saat aku tahu suamiku sedang di fase yang mental, fisik dan mentalnya drop bersamaan. Aku pasti menangis. Kalau soal yang dia takutkan tidak pernah aku takutkan. Ya jadi alhamdulillah Riri itu nggak macam-macam dokter, nggak pernah mau apa-apa. Jadi tapi aku sebagai suami pengen dong ngasih hadiah, ngasih sesuatu, dan aku tidak bisa memberikan itu, dan itu yang membuat aku sedih gitu. Bukan karena kesakitan atau enggak, ketakutan. Justru aku. Berarti kamu nggak takut ya kalau misalnya mati kayak gitu, nggak takut? Sebelum tidur kan kita pamitan dok. Setiap sebelum tidur kita berpamitan. Jadi tapi waktu pertama-tama itu sebelum ada di fase ini kalau takut? setahun Dulu pertama takut. masih kayak takut ya? Kayak takut. Bahkan pikirnya kayaknya nggak akan lama lagi nih, soalnya kan baca-baca di internet tuh nggak akan lama yang udah cuci darah kayak gitu kan. Sudah beberapa tahun ini sudah lebih siap, bahkan kan sudah membeli semua perlengkapan untuk kalau nanti meninggal kayak kain kafan segala macam sudah. Kain kafan. Malah kita yang belum kepikiran tuh, karena kita lagi nabung kayak pengen beli tanah untuk kubur ya. Bogor udah padat banget pemakaman. bahkan beli tanah kuburan duluan ya, dipersiapkan. Ya, harga tanah kan naik terus. Iya benar. Ya ampun, tanah kuburan juga naik ya.